Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah kita kali ini bisa bertemu kembali, dan kali ini kita akan membahas salah satu materi daripada mata kuliah kajian ilmu qiraat, yaitu tentang Rasmul Quran atau Rasmul Mushaf. Ya. Pada prakteknya memang terkadang kita menemukan ada beberapa pola penulisan yang berbeda, yang kemudian ada yang dinamakan dengan Rasmul Imla, yaitu pola goresan atau penulisan yang digunakan sesuai dengan ketentuan bahasa. Kemudian Rasmul Arud. Nah, ini biasanya digunakan untuk penulisan syair, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah Rasmul Quran atau Rasm Usmani, yaitu goresan atau pola penulisan yang digunakan untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca sehari-hari, dan ternyata ditemukan adanya beberapa perbedaan dengan tulisan bahasa Arab pada umumnya. Nah, pertanyaan yang sering kita dengar misalnya, apakah penulisan Rasmul Quran itu bersifat tauqifi, gitu kan? Nah, di sini tentunya ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwasannya Rasmul Quran ini bersifat tauqifi dan wajib diikuti oleh siapa saja yang menulis Al-Quran. Nah, kemudian pendapat ini didasarkan pada surat Yusuf ayat 64, yang di dalam ayat ini ada kalimat yang menyatakan la tabdila likalimatillah. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat Allah. Umumnya kata la tabdila likalimatillah ini difahami dengan tidak adanya perubahan pada setiap firman-firman atau kalimat-kalimatnya Allah. Hanya sebagian memahami bahwasannya itu meliputi bacaan dan tulisan, dan sebagian lain memahami itu meliputi bacaan kemudian dijaga dengan tulisan. Kemudian pendapat kedua menyatakan bahwasannya Rasmul Quran ini tidak bersifat tauqifi, tetapi merupakan kesepakatan cara penulisan yang disetujui oleh Utsman, khalifah ketiga pada saat itu, kemudian disepakati oleh para sahabat dan diterima oleh umat pada saat itu. Tetapi wajib hukumnya diikuti dan ditaati oleh siapa saja yang menulis Al-Quran. Kemudian pendapat yang ketiga ini menyatakan bahwasannya Rasmul Quran itu tidak bersifat tauqifi dan tidak ada halangan untuk menyalahinya tatkala suatu generasi ini sepakat untuk menggunakan cara tertentu yang berlainan dengan Rasmul Quran atau Rasmul Usmani, kan? Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwasanya ada 3 pendapat, dan dari 3 pendapat itu memang pendapat yang paling digunakan mayoritas itu merujuk pada pendapat yang kedua, yaitu tidak bersifat tauqifi tetapi harus ditulis dengan tulisan yang sebagaimana kita baca sehari-hari. Teman-teman semuanya, karena kita kemudian memahami bahwasannya Rasmul Quran itu berbeda dengan Rasmul Imla atau tulisan bahasa Arab pada umumnya, maka tentu ada perbedaan.
Nah, perbedaan ini diantaranya dibagi menjadi 6, yaitu penambahan, kemudian pengurangan, setelah itu penggantian, kemudian ada penggabungan, penulisan hamzah, dan yang terakhir adalah pemisah. Sebagaimana contoh, kita misalkan di dalam kalimat as-sholatu. As-sholatu di situ biasanya menggunakan alif. Akan tetapi tiba-tiba diganti lapad atau kalimat as-sholatu di situ dengan menggunakan wawu. Nah, maka itu disebut sebagai penggantian. Kemudian setelah kita memahami adanya perbedaan-perbedaan tersebut, maka muncullah pertanyaan-pertanyaan baru. Seperti misalnya, apakah Rasmul Quran ini berdampak terhadap pemaknaan Al-Quran? Nah, untuk memahaminya, kita perhatikan 2 ayat berikut. Yang pertama ayatnya adalah surat Al-Fatihah ayat 1, yaitu di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan ayat yang kedua, kalimat yang kedua yaitu terdapat di surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kita perhatikan sama-sama. Pada 2 ayat di atas ada perbedaan, bahwasanya kalimat bismi atau tulisan bismi setiap digandengkan dengan lafadz Allah itu tidak ada tulisan alifnya, ya. Ba sin mim, bukan ba alif sin mim. Akan tetapi ketika digandengkan dengan kata Rabbi, maka setelah ba ini ada tulisan alifnya, ba alif sin mim. Nah, Rabbika ini ternyata di dalam Al-Quran ada juga digunakan bukan untuk Allah, tetapi juga untuk orang lain. Ya. Kita misalkan bisa membaca pada Al-Quran surat Yusuf ayat 42. Wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhu madhkurni 'inda rabbik. Nah, di sana kata Rabbika itu yang dimaksud adalah majikannya atau tuannya Yusuf ketika itu. Ketika Yusuf dalam sel, ketika Yusuf dalam penjara, kan di ayat itu dijelaskan Yusuf menitipkan informasi kepada orang yang mau keluar dari penjara tersebut untuk menyampaikan bahwasannya Yusuf ini bisa mentakbir mimpi, yang kemudian ternyata yang dititipinya malah lupa. Nah, di sana ada kata Rabbika, yaitu artinya kepada tuanmu, bukan kepada Tuhanmu. Nah, mungkin cukup segitu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.